Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan tutorial tentang Moodle dengan memanfaatkan platform Moodlenesia. Kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman tentang bagaimana memanfaatkan fitur lesson yang sudah tersedia secara default di Moodle, begitu. Nah, untuk menggunakan atau memanfaatkan fitur lesson ini, rekan-rekan ataupun teman-teman bisa login sebagai teacher karena fasilitas ataupun fungsi dari lesson ini itu akan ada di dalam setiap kelas yang sudah kita buat. Kita langsung saja praktikkan ya. Pertama-tama kita seperti biasa masuk terlebih dahulu ke login ya. Kita login dulu ke Moodle-nya, lalu kemudian pilih kelas yang dimana akun tersebut paling tidak menjadi teacher begitu ya. Menjadi teacher di dalam kelas tersebut. Seperti biasa, selalu aktifkan turn editing on apabila belum begitu ya. Kalau sudah, kita bisa beranjak, kita akan membuat lessonnya itu di topik ataupun di section yang mana, di bab 1, bab 2 dan sebagainya. Nah, supaya tergambar seperti apa sih bentuknya lesson tersebut gitu ya, dan bagaimana interaktivitasnya, ini saya sudah membuatkan sebuah contoh. Jadi mungkin nanti kita lihat saja sebagai, saya coba dulu switch role sebagai student ya, supaya kita tergambar bagaimana sih sebetulnya lesson ini bekerja. Nah, misalkan ini saya sebagai sebagai peserta begitu ya. Nah, berhubung ini pernah, oke, saya coba dulu masuk dulu ke sini ya. Nah, ini misalkan saya login sebagai peserta, nah maka tampilan yang akan munculnya kurang lebih seperti ini. Ini misalkan contoh sebuah lesson yang saya buat untuk menjelaskan tentang metamorfosis. Jadi kita bisa memasukkan bentuk teks semacam teks seperti ini, lalu kemudian kita bisa tambahkan multimedia, mau video, audio, dan sebagainya. Nah, menariknya kita bisa membuat menu semacam ini, ataupun di sini ada lesson menu juga bisa. Dan di sini nanti ada progress dan bisa dikombinasikan dengan bentuk pertanyaan-pertanyaan. Misalkan ini kan halaman pengertian, nanti kalau kita klik jenis dan tahapan, nah ini masih teks lagi gitu ya. Kalau mau balik lagi ke pengertian ke sini, nah ini ada percabangan ya. Boleh mengakses dulu metamorfosis serangga atau boleh mengakses dulu metamorfosis amfibi misalkan begitu. Kalau mau kembali lagi ke pengertian, ini tinggal diklik ke pengertian. Jadi kita sangat bebas untuk menentukan menu-menunya begitu ya dalam satu lesson. Nah, ini misalkan masih ada materi tentang metamorfosis serangganya. Nah, di sini kita bisa sisipkan misalkan kuis tentang metamorfosis serangganya. Jadi misalkan berikut ini macam-macam metamorfosis pada serangga misalkan. Nah, misalkan saya pilih. Nah, jika benar maka dia akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Jika salah, dia akan kembali lagi ke materi sebelumnya. Nah, itu bisa kita setting percabangannya seperti itu. Nah, ini setelah metamorfosis amfibi kita ada lagi kuis misalkan gitu ya. Kita bisa buat lagi pertanyaan seperti ini. Nah, jika sudah selesai, progresnya menjadi 100% nanti pesertanya, lalu kemudian poinnya menjadi 100 gitu. Jadi, sangat dimungkinkan apabila fasilitas sebelumnya mungkin kita sudah bahas tentang kuis. Kuis itu hanya terbatas, halamannya itu hanya pertanyaan-pertanyaan saja begitu ya. Nah, kalau di sini kita di lesson, kita bisa membuat kontennya yang interaktif dengan mengkombinasikan antara konten begitu ya, bisa berupa teks, foto, video, kemudian dikombinasikan dengan pertanyaan-pertanyaan, atau bahkan juga nanti kita bisa buat menu semacam percabangan begitu ya. Jadi dia boleh mengakses materi A dulu, materi B dulu, materi C dulu, lalu melanjutkan ke kuisnya misalkan seperti itu. Nah, itu manfaat dari lesson gitu. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita kembali lagi, saya akan balik lagi ke role ataupun ke level user yang utama saya, lalu kemudian saya kembali lagi ke halaman depan kelasnya dulu ya. Nah, seperti biasa, kita pilih dulu, kita akan membuat lessonnya di bab berapa ya teman-teman, jangan lupa. Jadi misalkan saya akan, ini topik 1 udah cukup panjang, sudah cukup banyak isinya, saya akan coba membuat lessonnya itu di bab 2 ya. Nah, kita tinggal klik add an activity or resources, seperti biasa ya. Nah, kemudian di sini akan ada pilihan lesson gitu ya, lesson. Di sini kalau penjelasannya kurang lebih tadi yang sudah saya jelaskan, jadi dimungkinkan untuk peserta itu belajar secara mandiri, bisa berupa teks, gambar, video, lalu kemudian ada latihan soalnya, dan dalam satu menu tadi. Nah, kita klik add. Nah, seperti biasa, yang harus kita isi pertama-tama adalah judulnya. Misalkan ini tentang, saya ingin menulis tentang e-learning misalkan ya. E-learning. Nah, boleh ini deskripsinya diisi.
Misalkan boleh perintah, boleh instruksi juga gitu ya. Ini misalkan ya, misal seperti itu. Nah, di sini ada beberapa settingan, misalkan appearance. Ini misalkan tadi ada progress bar, saya show more dulu ya. Di sini ada progress bar itu tadi ada persentase ya. Jadi dia akan tahu, oh saya sudah sampai mana misalkan. Nah, misalkan saya ingin tampilkan, kemudian kalau ada skornya, kan biasanya kita bisa sertakan ada poin setiap pertanyaan kalau ada pertanyaan ya. Nah, misalkan kita ini, nah menunya mau ditampilkan nggak? Tadi kalau diperhatikan di sebelah kanan itu ada menu gitu ya. Nah, biasanya sih saya nggak ya. Tadi saya sengaja ada displaynya yes karena supaya memperlihatkan saja. Tapi biasanya saya ini setting no gitu ya. Kemudian minimum grade to display menu, ya misalkan nanti kalau mau dikombinasikan si display menunya itu setelah dia menyelesaikan kuis dulu baru display menunya muncul misalkan. Nah, ini dikombinasikan dengan poin misalkan. Ini sementara saya nolkan dulu slideshow. Saya sarankan no saja supaya dia fleksibel ukurannya. Kemudian maksimum number answer kita bisa abaikan dulu. User feedback kita no saja dulu ya. Availability bisa diatur waktunya. Flow control misalkan apakah diperbolehkan untuk mereview gitu ya. Boleh berapa kali attempt. Hampir mirip seperti kuis ya. Seperti pengaturan kuis. Sisanya mungkin grade-nya boleh nanti nilai maksimumnya berapa, 100 misalkan. Sisanya mungkin bisa kita save, abaikan dulu. Misalkan kita save and display dulu ya. Ini mirip seperti kita membuat dulu kuis lalu kemudian nanti menambahkan bank soal. Nah, ini pun sama. Kita membuat dulu lesson lalu baru mengisikan isinya. Nah, setelah di save and display maka kita sudah masuk ke halaman lessonnya. Nah, kita akan edit terlebih dahulu. Apa yang bisa kita lakukan? Ini ada 4 pilihan, import question, add content page, add a cluster, dan add a question page. Nah, import question itu mirip seperti quiz, jadi kita bisa membuat dulu di txt ya, file teksnya, lalu kemudian nanti diimport formatnya. Kemudian add a content page, nah tadi untuk membuat halamannya yang berupa teks, gambar, dan video. Kemudian add a cluster, ini mirip seperti bank soal gitu ya, jadi nanti ada kumpulan soal, jadi dalam satu cluster, tapi mungkin saat ini kita tidak akan membahas dulu ini. Dan terakhir adalah add a question page. Nah, ini untuk menambahkan satu pertanyaan. Jadi satu halaman itu satu pertanyaan. Nah, kita mulai misalkan kita dengan sebuah halaman dulu ya. Content page gitu ya. Nah, misalkan saya punya artikel ataupun tulisan begitu ya. Ini saya copy paste saja dulu ya. Nah, ini saya copy paste dulu misalkan. Di copy paste. Nah, kalau mau dikombinasikan dengan gambar pun sama ya. Jadi misalkan atau video misalkan kita punya link sebuah video YouTube ya, teman-teman sudah biasa. Jadi misalkan saya mau sisipkan deh ada video setelah ABC ini misalkan. Nah, di sini saya ingin sisipkan. Seperti biasa ya, kita tinggal insert audio atau videonya di sini, masukkan linknya misalkan insert media. Nah, maka si videonya bisa. Jadi gambar pun sama ya. Jadi kalau mau menginsertkan gambar, kita masukkan gambar dari sini gitu. Nah, kemudian di sini, nah disinilah percabangannya ya teman-teman. Jadi tadi kan ada tombol ya. Tombol next, tombol back, dan sebagainya. Nah, minimal ini harus ada satu tombol. Jadi misalkan, ini dummy saja dulu ya. Nah, misalkan, jam itu artinya dia akan lompat kemananya gitu ya. Jadi misalkan ini pengertian, karena halaman ini kan halaman tentang pengertian pembelajaran elektronik ya. Jadi maka ini masih ke this page. Nah, nanti kalau sudah ada konten-konten selanjutnya, nanti kita bisa isi untuk tombol konten 2, konten 3, dan seterusnya. Ya, kita save dulu saja, cukup satu dulu aja. Nah, maka dia sudah membuat sebuah halaman. Kalau mau membuat lagi halaman yang baru, kita tinggal add new page lagi. Kalau berupa tulisan, berupa teks, gambar, video, itu masuk ke add content page saja. Tapi kalau berupa pertanyaan, maka kita question page. Nah, sekarang kita ke content page lagi aja dulu ya. Saya punya tulisan lagi tentang plus minus e-learning misalkan gitu ya. Saya copy paste lagi, plus minus e-learning misalkan begitu ya. Kalau mau menyertakan gambar seperti biasa ya, jadi misalkan saya cari dulu gambar ya, kita bisa copy gambarnya atau langsung insert ya, insert seperti biasa. Kalau saya akan coba dengan copy image address saja lah ya, supaya cepat. Jadi misalkan, nah ini URL-nya saja langsung gitu ya. Nah, misalkan jadi ada gambarnya, jadi kita bisa menyisipkan gambar, video, dan sebagainya. Nah, di sini kita sudah bisa mengatur jamnya kemana. Nah, misalkan tadi kan kita sudah membuat yang pembelajaran elektronik, maka kita bisa letakkan di sini pengertian gitu.
Nanti konten yang keduanya kalau sudah ada halaman yang ketiga, nanti kita bisa isi selanjutnya. Ini save page. Nah, ini kita sudah punya 2 halaman. Nah, sekarang kalau mau menambahkan berupa quiz, kita klik add new page lagi, lalu kita pilih yang question page, gitu ya. Question page. Nah, di sini ada jenis pertanyaannya ya, misalkan multiple choice saja dulu. Nah, misalkan ini page title saja, page kontennya adalah pertanyaannya ya, teman-teman. Jadi misalkan antara titik-titik misalkan ya. Nah, di sini pilihannya ya. Nah, misalkan gitu ya. Nah, ini kalau benar skornya 1. Nah, jamnya kemana? Misalkan ke next page kah? Ataukah ke end of lesson, jadi terakhir gitu misalkan ya. Atau next page misalkan. Nah, sekarang saya setting dulu end of lesson saja dulu. Jadi kalau benar end of lesson. Kalau salah, nah kalau salah skornya 0 kah? Ini misalkan kita akan minta dia akan balik lagi ke halaman yang pertama. Jadi bisa dipaksa. Jadi misalkan kalau jawabannya salah, dia disuruh lagi untuk membaca terlebih dahulu. Nah, kalau sudah kita save. Nah, maka kita sudah punya 3 halaman ya. Kalau kita ingin lihat sementara, kita bisa preview nih di samping kiri ini ya, teman-teman. Kita klik preview. Nah, tampilannya nanti kurang lebih seperti ini ya di siswa ataupun di peserta didik. Jadi di sini ada tulisannya, ada videonya. Kalau mau ada gambar juga silahkan. Nah, di sini ada tombol. Sayangnya ini masih looping ya. Jadi belum ada navigasi ataupun tombol untuk ke halaman selanjutnya. Karena ini baru tombol untuk ke halaman ini saja. Nah, maka ini bisa kita edit lagi ya. Jadi boleh diedit langsung di sini. Misalkan klik edit. Halaman 1 tadi belum ada navigasi ya. Caranya kita klik edit sini nih. Update ya. Ada gambar gerigi seperti itu. Nah, kita ubah nih navigasinya ya. Jadi misalkan ini pengertian kan sudah ya. Tadi itu apalagi plus minus ya. Plus minus misalkan. Nah, maka jamnya adalah kita masuk ke plus minus begitu. Kita save. Setelah kita save, kita preview lagi ya. Kita preview lagi. Nah, no saja. Nah, ini kan halaman 1. Nah, sekarang sudah ada tombol plus minus. Kalau klik plus minus, maka dia masuk ke halaman plus minus. Ini dia ada tombol lagi ke pengertian gitu. Nah, hanya tadi kan kita juga sudah menyiapkan kuis ya. Nah, harusnya ada tombol di mana? Di plus minus e-learning ini ada satu tombol untuk ke kuisnya. Nah, maka ini pun sama, kita tinggal edit lagi. Lalu kemudian di yang plus minus kita update ya. Kemudian di sini, nah mungkin pengertian ini tetap butuh. Siapa tahu dia mau membaca lagi halaman sebelumnya. Nah, kita isi yang di konten yang kedua. Misalkan kita kasih nama kuis. Jamnya adalah ke kuis. Kuis itu tadi judulnya e-learning ya. Nah, kita save page. Save page. Nah, lalu kemudian kita preview lagi. Nah, ini kan ada artikel yang pertama, halaman pertama, ke plus minusnya. Ini halaman yang kedua ya. Ini halaman yang kedua. Nah, di sekarang ada 2 nih. Apakah mau kembali ke pengertian ataukah mau masuk langsung ke kuis. Jadi kita klik kuis. Nah, maka dia akan masuk ke kuis ya. Nah, misalkan ini ceritanya saya akan menjawab yang salah ya. Tadi kita sudah setting kalau salah dia akan kembali lagi ke halaman pertama. Kita coba ya, submit. Nah, dia balik lagi ke halaman yang pertama. Jadi dia harus mengulangi lagi si lessonnya sampai dia menjawab dengan yang benar. Nah, sekarang kalau sudah benar, misalkan saya ubah jawabannya, submit, maka dia sudah selesai. Kemudian nanti akan dikasih skornya berapa, karena berhubung sekarang baru ada pertanyaannya cuma 1 ya. Nanti rekan-rekan teman-teman bisa menambahkan banyak pertanyaan, atau misalkan materi pertanyaan, dan sebagainya. Nah, sehingga kita bisa menghadirkan konten yang lebih interaktif, tidak hanya baca saja, tidak hanya nonton saja, tetapi sudah dikombinasikan dengan latihan soal, sehingga lesson ini bisa sangat bermanfaat, bisa sangat berguna untuk menyampaikan materi yang sifatnya interaktif. Selamat mencoba dan selamat mempraktikkan. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.